Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 5 DPR RI dorong percepatan pembangunan titik jalan yang akan dilewati saat Natal dan Tahun Baru guna mengantisipasi kemacetan panjang akibat jalan yang rusak. Anggota Komisi 5 DPR RI Bambang Hermanto mengatakan, kondisi beberapa ruas jalan di jalur Pantura masih terjadi perbaikan. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan dalam perbaikan, mengingat jalur tersebut selalu menjadi jalur kemacetan yang luar biasa. Jangankan Natal dan Tahun Baru, hari-hari biasa saja ini menjadi kemacetan yang sangat luar biasa. Karena apa? Pantura ini kan menjadi salah satu jalur konektivitas satu-satunya, ya, penghubung dari daerah ke daerah lainnya. Meskipun sekarang sudah ada jalan tol, tapi nyatanya mobil-mobil logistik ini lebih banyak memilih jalur Pantura daripada akses jalan tol. Maka oleh karena itu saya tadi menyampaikan kepada Pak Wamen agar supaya preservasi ini supaya segera bisa diselesaikan. Sementara anggota Komisi 5 Muhammad Aras mengatakan jalur kepadatan saat Natal dan Tahun Baru harus dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan bersama aparat keamanan dengan melakukan langkah pencegahan terhadap kendaraan yang mengangkut muatan berat. Koordinasi antar instansi harus dilakukan secara maksimal guna menghindari kemacetan. Ya, truk-truk yang tidak mengangkut sembako dan sejenisnya masih bisa di waktu yang lain sudah bisa disampaikan bahwa di waktu tertentu itu ya itu diarahkan ke jalur yang lain, misalnya masuk ke jalan tol dan seterusnya. Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendukung pemanfaatan tanaman tebu yang ternyata dapat menghasilkan bioetanol dan dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar nabati untuk mendukung pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT, yang sejalan dengan penyusunan Undang-Undang EBT. Sesuai dengan target 23% pada 2025 mendatang, pemerintah saat ini sedang gencar dalam menerapkan pemanfaatan EBT. Sebab hingga saat ini Indonesia masih berada pada kisaran angka 9 hingga 11%. Usai memimpin kunjungan kerja ke PT Energi Agro Nusantara di Mojokerto, Jawa Timur, anggota Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisyam menyampaikan, sebagai negara agraris, Indonesia harus memperhatikan sumber daya nabati yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung EBT. Karena Indonesia dikenal juga sebagai negara agraris. Selain negara industri, kita negara agraris. Nah, keagrarisan kita inilah yang harus kita betul-betul kita lihat. Jangan sampai nanti undang-undang ini merugikan di bidang perkebunan atau lupa ini bisa diekspor, dimanfaatkan untuk menjadi energi. Ridwan menyebut keunggulan dari pengelolaan tanaman tebu bisa menghasilkan produk turunan seperti hand sanitizer dan pupuk kompos sehingga tidak ada lagi limbah yang terbuang. Ridwan juga meminta pemerintah serius dalam menggerakkan pemanfaatan EBT. Jadi tidak ada jawaban lain kecuali melakukan revolusi energi terbarukan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Dari Mojokerto, Elisa Purba, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai pengelola di salah satu kawasan industri di Jawa Tengah, kinerja dan peran PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma atau PT KIW diharapkan bisa menggerakkan perekonomian nasional khususnya di masa pandemi COVID-19. Ditemui saat kunjungan kerja Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN ke PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma Persero Semarang, Ketua Panja sekaligus Wakil Ketua Komisi 6, Martin Manurung mengatakan, pengelolaan PT KIW cukup baik. Namun, Martin berharap ada inovasi yang dapat memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar, sekaligus mendorong ekonomi nasional. Kami melihat bahwa walaupun ada dampak pandemi, tapi masih bisa membukukan keuntungan. Namun memang harus ada inovasi-inovasi yang harus dilakukan oleh manajemen terkait dengan rencana dari Kementerian BUMN juga yang sudah disetujui oleh Komisi 6 untuk melakukan scale up ya, terhadap industri
yang ada di kawasan industri ini. Martin Manurung juga menyoroti rencana pembuatan anak perusahaan PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma agar tidak tumpang tindih atau justru malah bersaing dengan UMKM sekitar. Harusnya sih memang kinerjanya masih positif. Cuma kan yang harus kita lihat adalah bagaimana rencana pengembangan ke depan. Ini yang ingin kita tahu dan juga nanti akan kami rapatkan juga dengan dana reksa lagi. Karena memang keuntungannya kan sekitar 50 sekian miliar. Nah, bagaimana ini bisa berkembang dan juga kaitannya kepada kawasan industri terpadu Batang ya yang akan nanti dikelola oleh KIW ini juga. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari Komisi 6 DPR RI, dukung restrukturisasi dan penyehatan PT Inti. Tetaplah bersama kami. Melihat rekam jejak pengalaman sejak awal kiprahnya pada tahun 1966 sebagai salah satu pusat penelitian telekomunikasi nasional, Komisi 6 DPR RI mendukung restrukturisasi dan penyehatan BUMN PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT Inti. Ditemui saat melakukan rapat bersama Direktur Utama PT Inti di Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 6 Arya Bima menilai PT Inti memiliki peluang usaha yang sangat besar. Arya Bima optimis PT Inti bisa kembali berstatus sehat dan bangkit menjadi pemain utama di industri teknologi. Era inilah era PT Inti, era yang bagaimana membangun perception market yang positif dan bagaimana restrukturasi keuangan yang dilakukan BPA akan memberikan juga trust dari para user atau BUMN yang memang mampu bekerja sama dalam menggunakan produk-produk dari PT Inti ke depan. Anggota Komisi 6, Mufti Aimah Nurul Anam, mendorong PT Inti untuk bisa bersaing dan berkompetisi dengan perusahaan lain, baik dari segi harga maupun kualitas produk. Karena kita tahu selama ini ZTE, yaitu Huawei, yang itu selama ini mensuplai ke Telkom, itu belum bisa secara kompetitif dilakukan oleh teman-teman Inti. Nah, dengan hadirnya kami hari ini mendorong mereka agar bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan teknologi dari China untuk mereka bisa bersaing, minimal kolaborasi dulu gitu. Bidang usaha BUMN PT Inti Persero meliputi produk-produk radio sonde, radio high frequency, radio very high frequency, pesawat telepon, dan stasiun bumi untuk sistem komunikasi satelit domestik Palapa. Dari Bandung, Jawa Barat, Angga Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Pansus RUU IKN DPR RI menilai pemindahan ibu kota dapat memperbaiki masalah kesenjangan antar wilayah serta mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang IKN, Saan Mustopa, berharap pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan dapat mengatasi permasalahan terkait kesenjangan dan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Adanya ibu kota baru di Kalimantan Timur, kita harapkan tadi kesenjangan antar wilayah yang ada di Indonesia ini, misalnya wilayah Jawa, Sumatera, dan juga di kawasan yang lain, Kalimantan Timur dan sebagainya, itu nanti tercapai yang namanya kesamaan lah, pelan-pelan ya, jadi tidak terlalu jauh gapnya. Jadi ini yang kita harapkan ke depannya. Sementara itu, pakar tata ruang kota Yayat Supriyatna meminta pemerintah tidak hanya fokus pada rencana pemindahan ibu kota negara, namun juga harus memperhatikan strategi untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru. Yayat menilai pemindahan IKN harus memperhatikan dua isu penting, yaitu memperbaiki persoalan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan struktur keterkaitan antar wilayah. Yang menjadi pemikiran kita adalah apakah IKN mampu nanti menjembatani kesenjangan ini menjadi tidak terlalu jauh.
Apakah IKN mampu nanti mendorong pertumbuhan wilayah baru dengan konektivitas antar wilayah yang semakin kuat? Vinita dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Hampir setiap tahun kawasan Desa Limbung, Kuburaya, Kalimantan Barat kerap dilanda kebakaran lahan. Upaya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM untuk mencegah kebakaran hutan dengan pembangunan sekat kanal mendapat apresiasi dari Komisi 4 DPR RI. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi 4, Budi Satrio Jiwandono, saat meninjau langsung progres restorasi lahan gambut di Desa Limbung, Kuburaya belum lama ini. Penyekatan aliran air dengan sekat kanal berfungsi untuk meningkatkan daya tampung air di sekitar lahan gambut, serta menyuburkan tanah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Aliran air disalurkan mengelilingi lahan gambut sehingga lahan akan tetap basah dan sulit terbakar. Informasi yang kami terima bahwa program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar, khusus kepada siswa-siswi sekolah SMA 4 yang ada. Juga setiap tahun mereka harus berhadapan secara langsung dengan ancaman kebakaran hutan dan masyarakat di desa-desa sekitar. Sebanyak 19 unit sekat kanal akan dibangun di kawasan lahan gambut Desa Limbung. Kepala Desa Limbung, Wiono, mengapresiasi komitmen Komisi 4 DPR RI dan BRGM untuk memitigasi kebakaran lahan. Alhamdulillah tanah kita udah agak lebih basah. Mudah-mudahan tidak ada kebakaran, dan kalau ada kebakaran karena tanahnya sudah basah, saya yakin apinya sudah tidak masuk ke dalam. 3.000 hektar lahan yang rawan terjadi kebakaran di Desa Limbung menjadi fokus restorasi gambut. Terlebih, lokasi ini dekat dengan objek vital seperti Bandara Udara Supadio dan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Sungai Raya. Dari Kalimantan Barat, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut. Badan Legislasi DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS menjadi usul inisiatif DPR. Keputusan itu disampaikan dalam rapat pleno Balek DPR terkait pengesahan rancangan Undang-Undang TPKS. Anggota Badan Legislasi Ari E. Gani mengatakan, kehadiran RUU TPKS ini merupakan bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan sebagai upaya pencegahan, mengingat darurat kekerasan seksual sudah sangat mengkhawatirkan. Ari Egani menambahkan, disetujuinya rancangan Undang-Undang TPKS menjadi usul inisiatif DPR, merupakan bentuk komitmen politik dalam mengatasi persoalan kekerasan seksual. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi jawaban, dan harapannya adalah ketika RUU ini dieksekusi menjadi undang-undang, maka kita berharap kekerasan seksual kepada perempuan, anak, dan disabilitas, bahkan mungkin laki-laki dalam konteks ini tentunya akan melandai, akan turun. Karena ada undang-undang yang mengintervensi secara khusus. Berdasarkan hasil rapat, terdapat 7 fraksi yang menyetujui draft rancangan Undang-Undang TPKS. Sementara, fraksi Partai Golkar meminta agar persetujuan ditunda karena masih ingin mendengarkan masukan publik, sedangkan fraksi PKS tegas menolak. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah melakukan percepatan pembangunan dan pemerataan kualitas infrastruktur jalan daerah melalui revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Anggota Komisi 5 DPR RI, Irwan, mendorong pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk mengambil alih pelaksanaan urusan pembangunan jalan daerah, meliputi jalan provinsi, kabupaten, kota, dan juga jalan desa. Pemerintah juga didesak memberikan dukungan anggaran pembangunan jalan daerah di luar dana transfer ke daerah
karena pemerintah daerah dinilai belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan sesuai dengan tanggung jawabnya. Irwan menekankan, revisi atas Undang-Undang Jalan bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat daerah serta mendorong upaya percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Itu yang paling penting utama dari revisi, semangat dari revisi Undang-Undang Jalan ini bagaimana ya ada percepatan ya penanganan jalan daerah yang kondisinya sangat memprihatinkan dan itu juga menghambat pemerataan pembangunan. Bagaimana kemudian konektivitas antar desa, antar kabupaten kalau jalannya masih buruk gitu. Sehingga saya pikir revisi undang-undang ini menjadi goal penting dari Komisi 5 untuk kemudian berkontribusi ya terhadap pemerataan pembangunan di tanah air. Dari Senayan, Jakarta, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengapresiasi keberadaan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor atau BPLJSKB di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat terkait dengan hasil uji rekomendasinya yang telah berskala internasional. Andi Iwan mengapresiasi BPLJSKB yang dapat diterima keberadaannya baik di skala nasional maupun skala internasional, misalnya di beberapa negara ASEAN dan Timur Tengah. Hasil sertifikasi dari BPLJSKB juga sudah dapat diekspor, sehingga bisa digunakan di sejumlah negara. Hasil sertifikasi ini sudah dapat diekspor dari sini, apa yang menjadi pengujian di Balai Laik Jalan ini juga bisa dipergunakan di negara-negara tersebut. Jadi tentunya ini harus mendapat dukungan yang maksimal dari pemerintah dan dari Komisi 5 juga tentunya untuk upaya pengembangan Balai Laik Jalan ini. Selain memberikan dukungan dan apresiasi, anggota Komisi 5 DPR Willem Wandik juga memberikan kritik agar BPLJSKB bisa segera mengatasi masalah penumpukan kendaraan produk lama dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Produk-produk tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an numpuk terus menciptakan persoalan tersendiri, baik dari sisi kemacetan dan dari sisi dampak emisi karbon, dan itu berdampak pada kesehatan juga. Dari Kabupaten Bekasi, Alfat TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Yusli Hayanti beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Warta Parlamentaria berikutnya.